Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Itulah yang dilakukan Samuel ketika mendengar panggilan dari Tuhan. Ia melakukan apa yang ia dengar dan ia bertumbuh serta berproses di dalam hidupnya sebagai orang beriman. Beranikah Anda dan saya serta kita semua senantiasa melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan kepada kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat iman dalam Yesus Kristus Putramu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar senantiasa setia mengikuti jalan Putramu di dalam menapaki persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rapuh. Tetapi bukan berarti kerapuhan dan kelemahan kita lantas kita jadikan alasan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk tidak melakukan apa yang Allah sabdakan di dalam hidup kita. Kita mendengarkan pada perikop sebelumnya, Hana yang senantiasa di dalam iman dan pengharapan setelah menghidupi apa yang ia nasarkan, apa yang ia ucapkan di dalam doa, tidak hanya di dalam perkataannya, tetapi juga di dalam perbuatannya, menjadikan hidupnya penuh berkat, mukjizat hadir di dalam hidupnya. Dan ketika apa yang menjadi pengharapannya ia dapatkan, ia persembahkan Samuel muda untuk menjadi pelayan Tuhan. Itulah yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama pada hari ini. Dari kitab pertama Samuel, kita mendengarkan sebuah kisah bahwa Samuel muda belum mengenal Tuhan. Maka ia bertanya-tanya, siapakah yang memanggilnya? Atas bantuan Elia, akhirnya ia menyadari bahwa ia dipanggil oleh Tuhan. Eli mengingatkan, jika engkau mendengar suara itu, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Itulah yang harus dikatakan oleh Samuel. Dan ia melakukan sebagaimana yang Eli sampaikan kepadanya. Mendengar bukan hanya kita mendengar lalu kita tidak melakukan. Artinya mendengarkan adalah kita mendengar apa yang difirmankan Tuhan, kita meresapinya di dalam hidup kita, dan kita melaksanakannya di dalam tindakan kita. Tetapi seringkali yang terjadi, kita mendengar, kita melakukan, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Anda dan saya serta kita semua seringkali justru membuat litani, usaha apa saja yang sudah kita lakukan, itulah yang pertama-tama kita wartakan kepada sesama kita. Padahal yang Tuhan kehendaki hari ini ialah mewartakan kemuliaan Tuhan, mewartakan tentang kerajaan Allah. Maka hendaknya di dalam pelayanan kita, di dalam tugas perutusan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam tanggung jawab kita, saat kita melakukan, membantu sesama kita, membantu Anda dan saya untuk semakin sampai pada
Allah sang sumber kehidupan. Kita mendengarkan hal yang senada di dalam Injil suci Markus. Di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melakukan banyak mukjizat, tetapi Dia mengajak Anda dan saya serta para murid kita semua untuk senantiasa menepi, berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan sampai pujian-pujian yang datang silih berganti karena perbuatan baik kita, karena pertolongan yang kita berikan membuat kita jatuh, membuat kita menjadi pribadi yang tamak, membuat kita menjadi pribadi yang haus akan kekuasaan dan pujian. Di dalam Injil suci Markus, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua agar kita tetap pada misi yang pertama, mewartakan kerajaan Allah. Jangan sampai kita berjalan di tempat hanya karena kita merasa berhasil, lantas kita tidak mau berusaha. Karena merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah membuat orang banyak terkagum-kagum, lantas kita tidak mau belajar dan mengusahakan serta menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk berani ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bersyukur di sana atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa survive di tengah pandemi COVID-19. Memang Anda dan saya serta kita semua memiliki kelemahan dan kerapuhan, tetapi jangan sampai kelemahan, kerapuhan menggerogoti iman kita dan membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkembang. Tuhan sudah memberikan kemampuan. Ingat, mukjizat terjadi karena ketekunan, kesetiaan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dan tidak menjadi putus asa ketika dikritik atau bahkan dibuli oleh sesamanya. Asalkan semuanya demi kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Melayani adalah yang dikehendaki Tuhan, tetapi untuk jatuh dan diam di tempat karena pujian, sukacita, dan ketergantungan orang di dalam pelayanan kita terhadap kita akan menjadi suatu persoalan. Karena kehadiran kita bukan membuat orang tergantung pada kita, tetapi senantiasa memuliakan dan mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.